Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF 4611 di sini akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami di soal tugas minggu 7 SISO. Yang pertama itu ada saya Dimas Kesa Wijaya mengerjakan nomor 1, Zufar Rahman Syahbana itu mengerjakan nomor 4, dan Raif Fadil Rahman mengerjakan nomor 2 dan 3. Lanjut untuk nomor 1, itu ada soal dalam suatu sistem terdapat 4 proses yaitu P1, P2, P3, P4 serta terdapat 3 resource yaitu R1, R2 dan R3 dengan vektor kesediaan yaitu E322. Nah, ini dilihat proses P1 itu memegang 1 unit ini, dan selanjutnya dari soal ini disuruh ngegambar relasi proses dan resource dengan RIG. Itu gambarnya di bawah. Dan kedua, ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi sesuai yang tadi kayak P1 memegang R1, R2 itu memegang P1 dan seterusnya. Lalu ada soal kedua itu apakah sistem akan mengalami deadlock dan solusinya yang paling tepat itu apa? Disuruh tulis solusinya. Lalu ini jawabannya sistem akan mengalami deadlock karena terdapat siklus dalam RAG yang melibatkan lebih dari satu proses. Yang harusnya itu cuma boleh satu, nggak boleh lebih dari satu. Lalu saya kasih solusi itu harus solusinya namanya menggunakan banker algoritma. Step pertama itu ngeeksekusi P1 dahulu hingga selesai, lalu P4, P3, lalu P2 yang terakhir. Selanjutnya untuk yang soal B itu ada sebuah komputer menggunakan metode deadlock detection untuk mengatur penggunaan resource. Tabelnya ini, lalu ada soalnya ketika algoritma deadlock detection mulai berjalan, berapa nilai inisiator vektor. Diketahui itu R1-nya 0, R2-nya 1, R3-nya 0, R4-nya 2. Jadi saat dijalankan untuk pertama kali itu nilai inisiasi vektor W-nya 0, 1, 0, 2. Lalu untuk C-nya, tuliskan nilai vektor W saat inisiasi. Kemudian tulis urut-urut proses yang diberikan tanda sesudah pada tabel tersebut secara lengkap. Nah, ini untuk ininya, jadi P1 requestnya P1-nya itu R1-nya itu 1, R2-nya 0, R3-nya 1, R4-nya 0 dan seterusnya. Lalu dapat disimpulkan kalau di sini proses mana saja yang mengalami deadlock, maka tidak ada proses yang mengalami deadlock sesuai info marks yang diberikan di tabel. Lanjut untuk nomor 2. Ya, nomor 2 itu saya lanjutkan. Di nomor 2 ini pertama kita dikasih rumus, turun ke bawah. Nah, dari rumus itu ditanyakan kapan rumus tersebut digunakan. Yang pertama, jadi rumus tersebut akan digunakan pada saat terjadi permintaan alokasi sumber daya baru atau resource oleh suatu proses. Tujuan dari rumus ini adalah untuk memastikan alokasi resource itu aman dan tidak terjadi deadlock. Lalu di kedua, dia nanya cara kerja dari rumus tersebut. Jadi rumus ini bekerja dengan memeriksa apakah alokasi sumber yang diminta oleh satu proses dapat dipenuhi dan tanpa terjadinya deadlock. Jika aman, permintaan akan dikabulkan. Jika tidak, permintaan akan ditunda hingga resource yang dibutuhkan tersedia untuk mencegah deadlock. Lalu kita lanjut ke 2 yang B. Itu pada algoritma deadlock avoidance kita dikasih 5 proses A sampai E. Terus ada 4 tipe proses dengan maksimum sekian. Lalu pertanyaan terakhir itu jika ada 6 proses naik. Jika ada 6 proses itu F masuk dengan maksimum demand 1111, apakah proses F diterima atau ditolak? Jadi kita kan diketahui proses A sampai E. Nah, dari proses A sampai E itu kita totalin dan hasilnya itu ntar jadinya 5332. Dan dari situ kita kurangin sumber daya yang tersedia dengan total tadi 7452 dikurang 5332. Hasilnya nanti adalah 2120. Nah, dari 2120 ini kan F mau masuk. Nah, ketika F mau masuk itu ada satu yang paling kanan itu dia resource-nya sudah habis. Maka dari itu jika ditanya proses F terima atau ditolak, maka jawabannya dari ditolak karena sumber daya yang tersedia itu tidak dapat memenuhi permintaan proses F. Lanjut ke C.
Eh, dalam metode deadlock avoidance, kapan algoritma Banker digunakan? Eh, jadi algoritma Banker dalam metode deadlock avoidance akan digunakan ketika ada proses yang meminta akses ke resource. Algoritma ini mensimulasikan skenario terburuk dengan mengalokasikan resource yang diminta dan memeriksa apakah sistem akan mencapai kondisi safe atau aman. Lanjut ke 2D. Nomor 3 ya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 itu kita dikasih tabel distribusi resource pada metode deadlock avoidance. Jadi yang pertama kita yang 3A itu diminta kelengkapin, itu bisa dilihat seperti yang tertera. Terus lanjut ke 3B, pertanyaannya berdasarkan data di atas jelaskan terjadi deadlock atau tidak. Jawabannya itu tidak, karena sistem terhindar dari karena setiap prosesnya mampu menyelesaikan eksekusinya dengan sumber daya yang tersedia hingga akhir. Lalu kita ke 3C itu ditanya jika P3 minta resource 0100 apakah statusnya safe atau unsafe. Eh, Statusnya akan unsafe karena sumber daya yang tersedia dapat memenuhi permintaan resource dari P3. Lanjut ke 3D. Apa yang terjadi jika P4 minta resource 2002? Maka statusnya itu akan unsafe dikarenakan sumber daya yang tersedia tidak dapat eh, memenuhi permintaan dari resource P4 dan akan terjadi deadlock. Lanjut ke 3E itu jika P3 minta resource 2100 apakah statusnya safe atau unsafe? Jawabannya adalah statusnya akan unsafe, sama seperti sebelumnya karena sumber dayanya tidak dapat memenuhi sumber daya yang diminta oleh P3 dan juga akan terjadi deadlock. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zufar. Ya, kemudian untuk nomor 4. Pertama, untuk menjawab yang A, kita perhatikan program yang di atas dulu. Kemudian kita langsung ke 4A. Pertanyaannya adalah apa fungsi variabel semafor room? Fungsi semafor room itu untuk mengontrol akses ke ruang makan. Itu memastikan hanya ada maksimal 4 filsuf di ruang makan agar tidak terjadi deadlock. Kemudian untuk yang 4B, jelaskan apa yang terjadi ketika semua filsuf ingin makan bersamaan dan mengambil garpu bersamaan lagi. Jika bersamaan juga, maka akan terjadi deadlock, dan alasannya bisa tertera di jawaban. Kemudiannya untuk yang C, manakah yang lebih baik antara inisialisasi variabel semafor room 4 atau semafor room 93? Jelaskan alasannya. Yang lebih baik adalah semafor room 4, karena kapasitas ruangannya makan sesuai dengan kondisi nyata untuk mencegah deadlock. Kemudian untuk yang 4D, ketika baris program semafor room 94 dihapus, masalah apa yang terjadi? Jika dihapus, akan terjadi deadlock, karena tidak ada mekanisme kontrol akses ke ruangan makan, sehingga 5 filsuf dapat duduk di kursi makan bersamaan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.